Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar kembali mengenai turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Nah, sebelum belajar, kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Selamat menyaksikan ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi turunan fungsi trigonometri mengenai aturan rantai. Nah, pasti kalian kan masih ingat pembelajaran kelas 11 kemarin pada turunan fungsi aljabar kita juga belajar mengenai aturan rantai. Nah, hampir mirip, tapi di sini kita menggunakan fungsi trigonometri. Jadi nanti Ibu akan jelaskan cara yang paling mudah, yaitu di sini sudah Ibu tuliskan langkah-langkah dalam menurunkan fungsi trigonometri. Yang pertama, kalian harus menurunkan sudutnya, lalu turunkan pangkatnya, lalu turunkan trigonometrinya, dan yang terakhir kalikan dan sederhanakan. Jadi misalkan ini bentuknya seperti ini. Nah, nanti ada Y sama dengan sin pangkat A BX. Nah, artinya kan kalau aturan rantai ini biasanya itu fungsi trigonometrinya itu banyak, ada beberapa suku. Makanya di sini kebanyakannya itu dia punya pangkat. Nah, di sini yang mana yang dimaksud dengan sudutnya itu nanti yang di ujung, berarti si BX itu adalah sudutnya. Jadi kita turunkan sudutnya dulu, baru kita turunkan pangkatnya. Pangkatnya itu kan yang ini nih. Nih yang di atas Ibu tuliskan juga. Lalu trigonometrinya nanti bisa sin atau bisa cos. Nah, lalu kalau sudah dapat, baru nanti kita kalikan semuanya, kita sederhanakan. Nah, sekarang biar lebih paham, kita langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh yang pertama, misalkan Ibu punya Y sama dengan sin pangkat 5 2X. Nah, sekarang kita turunkan. Nah, langkah yang pertama tadi kan kita turunkan dulu sudutnya. Nih, sudutnya. Ini kan 2X. Turunan dari 2X adalah 2. Oke, benar. Berarti tulis aja 2. Nah, sekarang yang kedua kita turunkan pangkatnya. Nah, berarti kan kalau dalam menurunkan turunan tuh 5-nya kan biasanya kita kalikan ke depan. Jadi kali dengan 5. Tulis aja si sinnya dulu. Sin. Nah, pangkatnya kan kita kurang 1 kan kalau turunan 5 kurang 1 adalah 4. Oke, tulis aja 2X-nya. Lalu kita kalikan dengan kita turunkan si persamaan trigonnya. Di sini kan sin nih. Turunan dari sin adalah cos. Oke, berarti cos. Karena di sini 2x, tetap kita tulis 2x. Nah, kalau sudah tinggal kita kalikan yang bisa kita kalikan. Kayak ini 2 dikali 5 adalah 10. Oke, 10 sin pangkat 4 2x dikali dengan cos 2x. Nggak usah pakai titik juga nggak apa-apa. Nah, ini jawabannya. Nah, contoh nomor 2, Ibu misalkan punya fungsinya Y sama dengan cos pangkat 4 5x kuadrat. Nah, sekarang kita turunkan. Caranya pun juga sama. Yang pertama kita harus menurunkan si sudutnya. Sudutnya kan si ini nih, 5x kuadrat. Kita turunkan, dia adalah 2 dikali 5 adalah 10. X pangkatnya kita kurangkan 1, jadinya kan 10x nih turunannya. Selanjutnya kita turunkan pangkatnya. Oke, kita kalikan dengan nih cos, tulis aja 4 cos, berarti kan pangkatnya kita kurangkan dengan 1 lah tadi, berarti 4 kurang 1 adalah 3. Jadi tetap kita tulis 5x kuadrat. Kalikan lagi dengan si turunkan trigonnya. Turunan dari cos adalah negatif sin. Oke, Ibu kurungi negatif sin 5x kuadrat. Nah, kalau sudah sampai sini, tinggal kita kalikan angka yang bisa kita kalikan. Nah, sekarang ini kan bisa nih, 10x dikali 4 adalah 40x. Tapi kan di sini ada negatif, jadi langsung aja Ibu kedepankan. Jadinya kan 40x dikali negatif adalah negatif 40x. Sekarang kita tinggal tulis yang ini deh. Cos pangkat 3 5x kuadrat terus dikali dengan sin 5x kuadrat. Nah, udah ketemu jawabannya. Nah, contoh yang ketiga, yang terakhir, Ibu punya fungsinya Y sama dengan 6
sin pangkat 8 setengah X. Nah, jadi di depan fungsi trigonometrinya ada angka lagi. Nah, gimana caranya? Sama seperti sebelumnya. Jika ada angka di depan fungsi trigon, nanti aja nggak usah kalian hiraukan. Jadi kalian tulis aja, maksud ibu. Tulis aja 6. Nah, baru pakai cara yang sebelumnya. Tadi sudutnya kita turunkan dulu. Setengah X turunannya adalah setengah. Oke, berarti dikalikan dengan setengah. Lalu kita turunkan pangkatnya. Nah, yang ini kita turunkan 8 kalikan ke depan lah, jadinya tulis aja 8 sin. Nah, pangkatnya kita kurangi 1 jadi tersisa 7. Lalu setengah X dikalikan dengan turunan dari fungsi trigonnya. Sin turunannya adalah cos. Iya, benar. Cos setengah X. Nah, kalau sudah baru kita kalikan yang bisa kita kalikan. Nah, ini kan bisa ibu coret nih. 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 1 kali 8 adalah 24. Oke, 24. Tinggal kita tulis sisanya. Sin pangkat 7 setengah X kali dengan cos setengah X. Nah, udah ketemu deh jawabannya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah bisa difahami? Nah, jika misalkan masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke ibu di grup WhatsApp atau chat ibu secara pribadi. Lalu silahkan berikan kritik dan komentar juga ya di bawah sini. Nah, ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.